Coba Tindis itu rekam nggak? Bisa masuk? Ya, kamu di silent. Uh, Silent juga, ya? Oke. Ya, nama budaya buat Clayton sama Danita di kelas 11 1. Pada hari ini kita melaksanakan kegiatan belajar untuk agama Buddha. Saya rekam di sini sebagai bukti bahwa saya melaksanakan pembelajaran agama Buddha. Ini tepatnya kita di perpustakaan SMA Negeri 9 Manado. Ya, materi kita ini atau elemen dibilang di dalam kurikulum Merdeka ini disebut dengan elemen, yaitu ritual. Ya. Berkenaan dengan ritual, ya. Nanti saya mohon kepada kalian bisa aktif ya untuk hal ini. Tadi kita sudah melaksanakan nama Karagata bersama-sama ya secara langsung. Kemudian kita lanjut di mana tujuan pembelajaran di sini sebenarnya berkenaan dengan bagaimana kalian bisa memahami tentang lintas budaya, lintas aliran, tradisi, agama Buddha dengan bersikap bijaksana dan terbuka. Itu tujuan pembelajaran kita. Ya, kalau dilihat dari KKTP-nya, menguraikan budaya dan tradisi Tantrayana dan cara berkomunikasi yang bijaksana dan terbuka. Saya bukan cuma Tantrayana, ya. Namun di sini ada kita Theravada, Mahayana, Tantrayana. Artinya bahwa kita memiliki tradisi. Tradisi ini berkaitan dengan ritual, ya. Oke, kita masuk ke dalam ini. Mungkin bisa ada yang bisa menjelaskan tentang gambar ini. Mungkin Clayton bisa menjelaskan tentang hal ini. Baik Pak, izin saya, menurut pemahaman saya akan menjawab menurut pemahaman saya tentang gambar tersebut ya Pak. Jadi menurut pandangan saya gambar tersebut menunjukkan bahwa ada seseorang yang menurut saya sedang berdoa atau memohon kepada Buddha tentang keinginan atau tujuan yang ingin dia tuju, mungkin begitu Pak. Nah, ya, boleh terserah namanya memberikan satu apa namanya argumen pendapat, enggak masalah ya. Mungkin Danita bisa tahu itu orang ngapain itu. Dari yang saya lihat, ini lagi berdoa pada patung Buddha. Ada Buddha ya. Oke, thank you. Boleh di setiap habis bicara di silent ya. Bisa tindis gak silentnya itu? Nah, oke. Sekarang pada yang bicara, ya terima kasih atas jawaban-jawabannya. Ini betul adalah menandakan bahwa kita sebagai umat Buddha itu melakukan semacam sembahyang atau disebut dengan puja, memberikan penghormatan kepada siapa? Kepada Buddha, kepada Dharma, dan kepada Sangha. Jadi bukan kepada patungnya ya adik-adik ya. Nah, oke, kita lanjut dulu. Kenapa kita berbicara itu? Nanti ya, ada alasannya. Mungkin Clayton bisa tahu ini apa ini? Baik Pak, jadi kalau seorang bisa alasan saya juga bahwa kita satu hati dan bagaimana kita Yes. kita Sip, mantap, mantap. Betul sekali. Saya rasa apa yang dijelaskan oleh Clayton sebenar ya, dan kita mungkin boleh menyimak itu. Ya mungkin ini asing bagi kamu karena Clayton sudah mempraktekannya ya. Oke. Dan kita kenapa saya bilang seperti itu nanti saya berikan alasannya lagi. Ini yang terakhir. Siapa yang tahu ini? Danita tahukah ini? Tidak. Mungkin Clayton sekali lagi bisa menyampaikan tentang hal ini. Menurut saya ini adalah
bagaimana kita pada saat kita bersembahyang itu bagaimana kita fokus ya, jadi kita tidak terpecah-pecah gitu. Luar Menurut saya biasa. Ini gitu, Pak. artinya segala yang tadi yang pertama itu adalah semacam upacara atau ritual. Oke? Nah, kemudian ini adalah betul pelaksanaan kehidupan suci. Ini adalah pelaksanaan patidana, pelimpahan jasa, memusatkan pikiran pada air ini toh untuk melimpahkan jasa. Jadi artinya kita akan masuk ke dalam ritual adik-adik nih. Nah, jadi ritual ini kalau dilihat dalam materi ya, kita masuk ke dalam kegiatan inti di mana ritual ini memiliki arti ya. Adik-adik bisa baca di sana yang pada umumnya adalah satu rangkaian kegiatan itu dengan secara bersama-sama melakukan semacam apa ya suatu hal yang ungkapan hati kan yang dimana ritual ini dipimpin oleh seseorang yang pastinya seseorang itu mahir di dalam penyelesaian atau mahir di dalam menyelesaikan upacara-upacara ritual. Nah, di mana di sini secara transendental dengan sesuatu yang dianggap memiliki kuasa terhadap kehidupan manusia. Kalau secara umumnya antara manusia dengan Tuhan, kira-kira begitu. Nah, kita masuk lagi, biasanya ritual terangkai dalam berbagai bentuk simbol ya. Kalau di Buddhis identik dengan penyalaan dupa, penyalaan lilin kan, itu simbol-simbol saja. Nah, dan ini dikatakan sebagai suatu kegiatan yang hanya dapat dimaknai secara serius ataupun biasa saja. Namun kalau yang namanya ritual bukan biasa saja ini, namun adalah sebagai suatu hal yang sangat serius lagi. Karena secara umum hubungannya dengan manusia dengan siapa? Tuhan. Betul ya? Oke. Kita masuk lagi di sini ritual ini dilaksanakan berdasarkan aturan tertentu. Jadi nyana boleh sembarangan ini. Toh, ritual ini tuh dilaksanakan secara aturan. Nah, di dalam pengertian tradisional memiliki nilai dan sifat yang merujuk pada bentuk yang sakral. Sakral itu tuh sesuatu yang bukan hal yang sepele gitu. Nah, kemudian di dalam secara modernnya dapat berupa kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan orientasi horizontal tertentu tanpa harus terhubung dengan relasi vertikal. Artinya horizontal antara manusia dengan manusia. Kalau vertikal manusia dengan Tuhan, ya. Nah, itulah hal yang penting secara umum kita ketahui. Terus bagaimana dalam sudut pandang agama Buddha? Nah, agama Buddha membuka diri dan menerima keberadaan kegiatan ritual berkembang di masyarakat. Jadi di Buddhis tuh kalau aliran tadi ada namanya Theravada, Mahayana, Tantrayana, itu banyak sekali aliran ritual-ritual yang dilakukan pada saat sembahyang, pada saat ibadah, pada saat berdoa. Ritual merupakan salah satu cara manusia mengekspresikan perasaan dan pengharapan. Kayak tadi kita nama Karagata tadi kan, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Itu adalah sebagai bentuk perasaan hati, ungkapan hati yang paling dalam. Semoga semua makhluk berbahagia. Nah, mengharapkan supaya makhluk-makhluk itu berbahagia. Berdasarkan caranya, ada ritual yang dilakukan dengan cara baik, ada juga yang tidak baik adik-adik. Nah, namun kita tidak perlu berbicara sesuatu yang tidak baik, namun sesuatu yang baik yang perlu kita contoh. Toh? Karena memang di setiap aliran itu pasti memiliki cara-cara yang berbeda di dalam melaksanakan ritual. Nah, ritual yang ideal berdasarkan agama Buddha adalah ritual yang bertujuan baik dan dilakukan dengan cara yang baik pula. Ya sudah pasti ya. Tidak mungkin di dalam agama Buddha mengajarkan sesuatu yang tidak baik. Pasti kita mengajarkan sesuatu hal yang baik. Nah, ritual yang baik bertujuan untuk kebahagiaan orang atau pihak lain dan mengurangi sifat keakuan serta dilakukan tanpa menimbulkan penderitaan makhluk lain. Nah, adik-adik ini perlu dicermati bahwa di dalam Buddhis ketika melakukan ritual itu adik-adik tidak harus mempersembahkan binatang. Ini perlu digarisbawahi. Oh, katanya mempersembahkan binatang itu untuk para dewa, tidak. Nah, itu salah dalam Buddhis, itu membunuh artinya. Nah, terus bagaimana? Ya kita cukup bisa menggunakan bunga atau menggunakan lilin, menggunakan dupa gitu kan. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini di mana Buddha itu pernah melarang karena pada zaman dulu itu pernah ada masyarakat di India sana melakukan pengorbanan dengan mengorbankan hewan adik-adik.
Nah, para raja saat itu juga dia melakukan satu pengorbanan terhadap hewan. Jadi setiap ada hewan tuh dibunuh kemudian dipersembahkan kepada para dewa. Secara logika, adik-adik, dewa itu kan sudah memiliki satu kenikmatan dan kebahagiaan yang tertinggi dibandingkan dengan di manusia. Ini manusia terlalu mengada-ngada gitu. Nah, ketika dikasih hewan apakah tidak rendah jadinya? Kan aneh kan? Nah, logikanya tidak dapat itu, tidak masuk, logika berpikirnya nggak dapat. Karena apa? Dewa itu udah bahagia. Kenapa harus dikasih barang-barang mentah lagi dikasih? Nah, kecuali itu diberikan kepada setan mungkin iblis gitu, kepada makhluk-makhluk yang suka makan makanan yang mentah atau hewan. Itu ada makhluk-makhluk halus tertentu, tapi bukan dewa. Tapi mereka bilangnya ini persembahan kepada dewa. Itu dalam Buddhis itu salah ya. Nah, mereka berpandangan bahwa semakin banyak hewan dikorbankan pahalanya semakin besar katanya. Nah, itu salah dalam budaya. Pak Kadek bilang salah gitu aja. Nah, Buddha menyatakan bahwa upacara atau ritual lebih bernilai jika didasari dengan praktek moralitas yang baik. Nah, kita juga harus melaksanakan praktek moral. Salah satunya adalah meditasi. Praktek moral Pancasila Buddhis. Nah, jadi adik-adik, praktek ritual yang benar adalah melaksanakan moralitas. Pancasila Buddhis masih ingat kah? Coba Clayton, Pancasila Buddhis apa saja? Yang saya ingat ada 5. Jadi yang pertama itu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbohong, tidak melakukan perbuatan susila. Yang terakhir itu tidak minum minuman yang dapat menghilangkan benar sekali. kesadaran. Dan Nita boleh hafal itu Pancasila Buddhis yang kamu tahu. Ayo coba sebutkan. Tidak apa saja. Tidak membunuh, tidak berbohong, tidak bergila, tidak mencuri, tidak minuman yang dapat sedangkan ya, oke. Jadi itu ya, tidak, itulah sebagai praktek ritual yang sesungguhnya gitu dalam Buddhis. Jadi bukan hanya sekedar tancap dupa, pergi udah selesai gitu. Tidak begitu. Namun kita mempraktekkan juga dalam kehidupan sehari-hari itu sila moralitas tadi ya. Oke. Kita masuk di sini sikap benar terhadap ritual. Sebenarnya di dalam ritual ini beragam ya. Setiap orang mempunyai hak untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan ritual tertentu. Kemudian jika memilih untuk tidak melakukan ritual tertentu, maka tetap harus menghormati, menghargai ritual itu. Pastikan ritual yang akan dilaksanakan bertujuan untuk kebahagiaan makhluk lain. Nah ini ya, yang ketiga yang benar. Ritual itu digunakan untuk apa? Untuk kebahagiaan makhluk lain. Kebahagiaan diri sendiri dan makhluk lain. Tapi kalau tidak bikin bahagia dengan cara mempersembahkan hewan, membunuh, nah itu bukan bahagia adik-adik. Itu sama dengan bahagia di atas penderitaan orang makhluk lain. Nah, gimana kita buat ritual untuk makhluk lain supaya bahagia? Kalau kita masih melakukan pengorbanan dengan menyembelih hewan, kemudian mengorbankan, kita taruh di ritual itu. Nah, itu kan sama saja membunuh hewan. Membunuh itu namanya saja membunuh kan pasti kesakitan kan? Pasti sakit gitu. Orang tangan kita saja dicubit sakit, itu di lehernya itu dipotong gitu loh. Apa enggak sakit? Nah, seperti itu. Ya, dalam Buddhis para dewa tidak perlu itu. Kan yang perlu adalah jasa kebajikan yang kita lakukan adik-adik. Paham ya? Oke. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Pas? Silakan Clayton. Berarti Pak, ya terima kasih Pak. Jadi berarti dalam artian sebenarnya yang mendasari ritual itu bagaimana kita mempraktikkan apa yang telah kita pelajari dari ritual. Ya, benar sekali. Jadi ritual ini dilakukan hanya sebagai satu upacara saja kok sebenarnya, sebagai wujud ungkapan hati yang paling dalam, sehingga kita merasa puas apa yang kita lakukan gitu. Apakah kita bisa lepas dari ritual? Tidak bisa lepas adik-adik. Semua perlu ritual adik-adik. Dan nah pada saat kita tancap dupa itu udah ritual adik-adik.
pada saat kita apa namanya pasang dupa, pasang bunga, taruh bunga di altar, itu udah ritual kok sebenarnya. Jadi kita tidak bisa lepas. Jadi itu sebagai ungkapan hati yang paling dalam, sebagai wujud persembahan kita kepada yang kita kagumi, yang kita cermati, yang kita tiru. Siapa itu? Sang Buddha. Oke ya, Clayton ya. Oke, kita lanjut dulu di sini. Eh, di sini ada namanya perayaan lebur agama dan seterusnya. Nah, dan seterusnya kita masuk di sini. Ada prinsip-prinsipnya adik-adik, di mana prinsip ini terkandung adalah menghormati dan merenungkan sifat-sifat luhur Triratna. Masih tahu Triratna itu apa saja? Apa Triratna itu apa? Buddha, Dharma, dan Sangha. Ya, oke. Memperkuat keyakinan, sadar. So pasti itu. Nah, kita harus bertekad juga, bukan cuma sekedar membuat ritual, tapi kita harus bertekad adik-adik. Ketika pasang dupa, adik-adik harus bertekad. Semoga saya tetap menjadi anak yang baik. Gitu. Itu kan tekad. Semoga saya besok bisa melakukan perbuatan baik. Atau setelah ini saya bisa melakukan perbuatan baik. Melalui apa? Pikiran, ucapan, badan jasmani. Itu tekad. Makanya tancap dupa itu hanya sebagai simbol saja. Membina 4 kediaman batin. Masih ingat tuh 4 kediaman batin apa saja? Meta, karuna, mudita, dan UPK. Ingat ya? Meta, karuna, mudita, dan UPK. Oke, ini. Oke. Mengulang dan merenungkan kembali khotbah Buddha. Jadi kalau adik-adik pergi ke tempat ibadah, ke wihara, itu kita harus mendengarkan lagi itu ajaran-ajaran Buddha. Nah, dan kita harus betul-betul ingat terus. Bukan cuma sekali saja kita belajar agama Buddha, adik-adik. Setiap hari, setiap detik, setiap saat. Supaya apa? Supaya ingat kelakuan kita itu supaya menjadi bagus gitu loh. Yang terakhir adalah melakukan pelimpahan jasa. Yang tadi ya, kepada siapa? Kepada leluhur tadi yang telah meninggal. Itu sebagai prinsip ritual tadi. Ya. Oke. Nah, manfaatnya adalah di sini tadi sudah ada juga, cuma ini lebih detail adalah menumbuhkan keyakinan terhadap Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha. Kemudian memiliki sifat cinta kasih, belas kasih, simpati, seimbang itu orang pribatin. Kalau dihina nyandak marah, kalau dipuji nyandak tergiur gitu. Jadi tengah-tengah itu namanya UPK. Nah, kemudian indera kita ini terkendali adik-adik. Itu manfaatnya. Tumbuh sikap puas, bersyukur. Aduh, ternyata setelah ojak dupa, setelah melakukan ritual atau melakukan pembacaan parita di depan altar Buddha, kita merasa bersyukur gitu. Kemudian terciptalah kedamaian di dalam diri kita dan kebahagiaan. Oke, itu ya. Nah, ini adik-adik boleh baca ini, siapa Danita boleh baca untuk macam-macam ritual keagamaan Buddha. Silakan baca Upasampada, silakan. Upasampada adalah arisan seorang umat Buddha menjadi seorang biku. Ritual ini pertama kali dilakukan oleh Buddha Gautama saat menghabiskan 5 petapa menjadi biku di Taman Rusa Isipatana. Saat ini Upasampada hanya bisa dilakukan oleh Sangha sebagai organisasi perkumpulan para biku. Oke, good. Silakan coba diterjemahkan dengan bahasa kamu, Clayton, silakan tentang Upasampada ini. Baik, menurut saya dari Upasampada ini adalah seorang umat Kristen lain yang sudah menjadi biku. Nah, pada zaman Buddha ini menghabiskan 5 petapa menjadi biku di Taman Rusa Isipatana. Bagus sekali. Itu mungkin Benar-benar. Silakan lanjut lagi. Oke. Ya, itu ya, adik-adik. Kita close dulu, stop share-nya. Kita lihat kamera lagi, adik-adik. Tadi materi-materi yang sudah disampaikan tadi ini sangat penting buat kita ya, karena memang hal ini memberikan dampak yang positif
sehingga kita bisa mengetahui tentang ritual itu. Ya, adik-adik, sepertinya itu yang bisa yang Pak Kadek sampaikan. Namun yang jelas kesimpulannya adalah bagaimana orang ini supaya bisa melakukan ritual dengan baik dan dengan benar, bukan hanya sekedar ritual tancap dupa, kemudian taruh bunga di depan altar Buddha, kemudian setelah itu suka bapeto, suka marah-marah gitu. Itu salah. Tapi ketika kita tancap dupa sebagai bentuk ritual, itu kita bertekad adik-adik. Semoga ucapan saya bisa terkendali begitu ngomongnya. Semoga pikiran saya selalu berbuat yang baik gitu. Sehingga ucapan dan badan jasmani pun selalu berbuat baik gitu. Itu tekad kalian di depan altar Buddha. Jadi bukan berarti Buddha itu mengabulkan permintaan kalian. Itu salah. Jadi bukan begitu. Jadi adalah ketika kita melakukan ritual, ritual itu akan mengantarkan kita kepada suasana hati yang lebih dalam sehingga perasaan kita menjadi lebih bahagia, lebih tenang, lebih damai. Karena apa? Karena kita sudah melakukan sesuatu itu dengan baik dan benar. Dan kita bisa terapkan nilai-nilai itu melalui praktek apa tadi? Moralitas. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, dan tidak mabuk-mabukan. Itu yang paling tepat yang bisa sampaikan untuk hal ini. Ya, itu saja sepertinya dulu untuk pertemuan ini. Terima kasih sudah online semuanya kan? Dan nanti kita akan ketemu minggu depan dengan materi selanjutnya tentang bagaimana kita bisa mencintai budaya dan tradisi itu. Terima kasih, selamat siang, Namo Buddhaya. Oke.